Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Diska Tania, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 051001373, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat tugas tutorial online 2 pada mata kuliah Administrasi Perkantoran, yaitu menjelaskan tentang dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Nah, sebelum kita membahas mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Efisiensi anggaran pada sektor pendidikan adalah upaya untuk menggunakan dana yang tersedia secara optimal dan bijaksana agar mencapai hasil pendidikan yang maksimal. Nah, ini berarti cara kita untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak terbesar terhadap kualitas belajar mengajar, akses pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, implementasinya bisa memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan. Berikut ini beberapa dampak positif efisiensi anggaran pendidikan. Yang pertama, optimalisasi alokasi dana, yaitu efisiensi mendorong pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memprioritaskan program-program yang paling berdampak. Kemudian yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yaitu proses efisiensi seringkali menuntut transparansi lebih dalam pengelolaan dana. Kemudian pengawasan ketat dan pelaporan yang jelas dapat mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga, mendorong inovasi, yaitu keterbatasan anggaran bisa mendorong lembaga pendidikan untuk mencari solusi inovatif, misalnya melalui digitalisasi pembelajaran yaitu e-learning, dan cara yang lainnya. Kemudian yang keempat, pengurangan pemborosan, yaitu identifikasi dan penghapusan pengeluaran yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas yang berlebihan atau pengadaan barang yang tidak esensial. Dampak positif yang terakhir yaitu peningkatan kualitas guru dan fasilitas, yaitu jika dialokasikan dengan benar, yaitu dengan pengelolaan yang efisien, dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk meningkatkan kompetensi guru, memperbaiki atau membangun fasilitas pendidikan yang layak, serta memastikan ketersediaan akses dan sumber belajar yang memadai. Efisiensi anggaran pendidikan juga memiliki dampak negatif. Berikut ini beberapa dampak negatif dari efisiensi anggaran pendidikan, yaitu yang pertama, penurunan kualitas pendidikan. Ini adalah kekhawatiran terbesar. Pemotongan anggaran dapat berimbas pada kualitas guru, serta ketersediaan materi dan sumber belajar. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan angka putus sekolah. Siswa dari keluarga kurang mampu sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Jika efisiensi anggaran mengurangi bantuan seperti beasiswa atau bantuan operasional sekolah atau dana BOS, angka putus sekolah pun bisa meningkat. Yang ketiga yaitu kesulitan akses pendidikan di daerah terpencil. Sekolah-sekolah di daerah terpencil seringkali sangat bergantung pada dukungan pemerintah. Pemotongan anggaran dapat memperlambat pembangunan atau perbaikan fasilitas di daerah tersebut. Yang keempat, penurunan motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemangkasan tunjangan atau peniadaan program pengembangan diri dapat menurunkan semangat kerja guru dan staf pendidikan. Kemudian yang kelima, hambatan pada penelitian dan inovasi. Di tingkat perguruan tinggi, efisiensi anggaran seringkali berujung pada pemangkasan dana penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pelebaran ketimpangan pendidikan. Jika bantuan pendidikan bagi siswa miskin berkurang atau standar fasilitas pendidikan dasar terabaikan, ketimpangan antara siswa dari latar belakang ekonomi berbeda akan semakin terlihat. Nah, untuk mencegah dampak-dampak negatif tersebut, kita harus menerapkan strategi efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas. Yaitu seperti yang pertama, prioritaskan kebutuhan. Anggaran harus dialokasikan berdasarkan kebutuhan utama yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan akses siswa. Kemudian yang kedua yaitu digitalisasi pendidikan. Pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran daring, perpustakaan digital, atau sistem informasi manajemen yang terintegrasi dapat menghemat biaya jangka panjang. Yang ketiga yaitu kemitraan dengan pihak swasta dan komunitas. Melalui berbagai program corporate social responsibility atau pengembangan komunitas berbasis aset, sekolah dapat memperoleh dukungan pendanaan atau sumber daya non-anggaran. Yang keempat yaitu pengelolaan berbasis kinerja. Anggaran harus dievaluasi berdasarkan pencapaian hasil belajar dan indikator kinerja yang terukur. Dan yang terakhir yaitu transparansi dan pengawasan yang ketat. Kita harus memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara tepat sasaran dan akuntabel melalui audit berkala dan mekanisme pengawasan publik.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.